Aparat Polres Bogor, Jawa Barat menangkap seorang pria yang menggunakan kendaraan plat nomor dinas saat melintas jalur wisata Puncak. Saat digeledah, polisi mendapati kartu anggota Densus pada mobil pelaku yang ternyata palsu. Petugas Satlantas Polres Bogor memberhentikan laju sejumlah mobil mewah saat melintas jalur Puncak Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pengemudi dan penumpang mobil pun turut diminta turun guna kepentingan pemeriksaan. Sempat terjadi adu mulut saat petugas meminta kelengkapan surat-surat kendaraan pada pengemudi mobil. Petugas mendapati plat nomor yang digunakan dengan STNK berbeda. Saat digeledah dalam laci dashboard mobil terdapat kartu tanda anggota kepolisian dengan pangkat perwira. Petugas kemudian membawanya ke Propam Polres Bogor guna pemeriksaan. Lu pikir udah kuat, Bos? Jalur ini, Bos. Karena tidak dapat membuktikan diri sebagai anggota, polisi akhirnya menangkap pelaku. Diketahui pelaku berinisial ZP alias MT, pria asal Jakarta Timur. Kepada petugas, ZP mengaku ingin gagah-gagahan dengan mengaku sebagai anggota Densus dan menuju Puncak agar tidak terjebak kemacetan. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat perwira. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata semuanya identitasnya palsu. ID card dan tanda pengenal lainnya yang menunjukkan bahwa dia sebagai seorang anggota Polri ternyata bukan anggota Polri. Sehingga berawal dari sana kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Pelaku dijerat pasal tentang pemalsuan plat nomor kendaraan serta atribut kepolisian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan. Berharap bisa membantu permasalahannya terkait gadai mobil, seorang pemuda ditipu polisi palsu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku berhasil menipu korban yang merupakan adik iparnya hingga puluhan juta rupiah. AP, warga Gedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ini hanya tertunduk lesu saat petugas kepolisian menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya menipu adik iparnya. Penangkapan pelaku bermula ketika korban Angga yang mengetahui kakak iparnya merupakan seorang polisi meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalannya terkait gadai mobil. Saat dimintai tolong oleh korban, pelaku meminta uang sebesar 50 juta. Usai ditunggu selama 1 minggu, pelaku tak kunjung memberikan kabar. Korban yang curiga kemudian menanyakan keanggotaan pelaku ke Mapolresta Sidoarjo. Setelah sadar ditipu, korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku langsung ditangkap petugas di salah satu SPBU di Lingkar Timur, Sidoarjo. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang sebesar Rp500.000 serta 1 unit motor. Tak hanya korban, pelaku juga menipu kakak korban yang baru 1 bulan dinikahi pelaku. Atas nama FAT ini menyampaikan kaitannya dengan dia ada masalah dengan mobil, kemudian oleh istri sirinya ditemukan dengan suaminya, disampaikan bahwa suaminya adalah anggota polisi, mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu saudara FAP, saudara korban ini ketemu dengan pelaku, saudara AP, kemudian di situ disepakati bahwa akan dibantu dengan syarat menyerahkan uang senilai 15 juta rupiah. Kini pelaku mendekam di balik tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKBP, seorang pemuda pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menipu sejumlah wanita. Korban diiming-imingi pekerjaan dan akan dinikahi. Bajunya mah, baju dinas mana, baju dinas. Satreskrim Polres Pesel Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menyergap Rahman, seorang polisi gadungan di daerah Painan. Polisi menggeledah mobil rental yang dikendari pelaku dan menemukan sejumlah atribut kepolisian. Di antaranya pakaian dinas reserse kriminal, kartu anggota polisi, dan borgol yang digunakan untuk mendukung aksinya.
Kepada para korban, Rahman mengaku berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Korban ditipu uang puluhan juta rupiah dengan dalih menyelesaikan sejumlah perkara di kepolisian. Pelaku juga berhasil menipu seorang wanita yang akan dinikahi. Namun petualangan Rahman berakhir saat salah seorang korbannya melapor hingga membuat pernikahannya batal. Itu dalam bentuk materi atau apa saja? Materi untuk uang, Pak. Berapa orang korbannya? 2 orang. Materinya berapa? 40 juta, Pak. Satu 60 juta satu. Yang di pesel itu berapa? Ya, di pesel kedua aja, Pak. Diiming-imingi sebagai apa? Yang satu untuk cari kerja, yang satu menolong mengurus perkara dia di Polda, Pak. Informasinya akan dijadikan istri? Atau Iya. Pada saat itu yang bersangkutan telah diamankan oleh anggota Pesel kaitannya dengan upaya yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan. Yang pada saat itu yang bersangkutan mengaku seorang anggota Polri yang berpangkat AKBP. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Menjanjikan lolos sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seorang sekda Gadungan dihakimi massa. Korban diminta uang jutaan rupiah oleh pelaku. Sekda Gadungan yang masih mengenakan seragam ASN terikat di sebuah tiang listrik sambil dikerumuni warga. Pelaku diikat lantaran mencoba kabur usai menipu salah satu warga dengan modus mampu meloloskan anak korban menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Wanita berinisial RO sempat menerima uang dari korban senilai Rp200.000 dari perjanjian semula Rp2 juta untuk keperluan meloloskan anak korban sebagai tenaga honorer. Sekda di kantor bupati, diiming-imingkannya dia kerja dek kini di kantor bupati, tapi kita urus dulu ijazah SMA-nya ya, karena adek kini tamat SMP, jadi dimintanya lah uang 2 juta. Sejumlah ibu-ibu yang mengaku jadi korban penipuan pelaku terus berdatangan ke Mapolsek Sibolga Selatan. Wanita tersebut melakukan pidana penipuan dengan inisial RH, dan saat ini kita sudah amankan, namun laporan secara resmi belum kita terima secara resmi ya, dan ini masih proses penyelidikan oleh Polsek Sibolga Selatan dan Satreskrim Polres Sibolga. Sementara itu pihak polisi masih mendalami tindak penipuan yang dilakukan wanita yang mengaku sebagai sekretariat daerah Pemkab Tapanuli Tengah tersebut. Pemirsa, jangan terlalu percaya dengan seragam ataupun jabatan maupun kata-kata yang terlontar dari mulut seseorang. Karena kata manis yang keluar bisa jadi cara jitu pelaku kejahatan untuk menipu para korban. Sesaat lagi kami akan menghadirkan berita seputar aksi penodongan yang viral di media sosial. Usai jeda tetaplah bersama Realita.